Ekonomi syariah lahir dari setiap hati nurani manusia. Ajarannya yang mulia untuk kesejahteraan kita semua. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi bagi setiap aktivitas muamalah. Eksistensinya ada bukan sekedar untuk umat Islam saja, tapi untuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Namun tantangan terus berdatangan dalam menyiarkan ajaran langit ini. Semerbak bunga-bunga yang bermekaran nampak lebih indah dibandingkan dengan yang mulia adanya. Hingga suatu waktu, tantangan itu semakin berat. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian global. Satu demi satu, negara berjatuhan ke jurang resesi. Kementerian Keuangan mengakui virus corona yang menimpa Tiongkok dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di 2020 ini. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Di saat yang sama, produksi dan aktivitas bisnis juga berkurang sehingga membuat rantai. Tahun 2020 menjadi momentum yang besar bagi kita semua. Bagaimana tidak, pandemi COVID-19 yang menjangkiti seluruh dunia berdampak besar bagi perkembangan ekonomi global, mulai dari bisnis yang berjatuhan sampai kepada masalah krisis ekonomi. Hal ini menyadarkan kita akan pentingnya banyak hal. Selain tentang menjaga kesehatan, kita juga berupaya bagaimana mengatur dan mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di kala pandemi. Analisis Dekade Economic Financial Consulting tentang Decoding the Economics of COVID-19 menjelaskan bahwa destinasi wisata menjadi bisnis yang paling jatuh, sedangkan kesehatan dan digital menjadi sektor yang potensial di kala pandemi. Padahal, tahun 2019 lalu, Global Muslim Travel Index menempatkan Indonesia bersama Malaysia sebagai negara dengan skor tertinggi dalam sektor pariwisata halal dunia. Adaptasi tentu perlu kita lakukan terlepas dari sektor bisnis apapun itu. Yang terpenting adalah kita harus berusaha memulihkan keadaan ekonomi sambil berupaya memutus rantai pandemi. Kabar baiknya, industri keuangan syariah yang tumbuh positif di tengah wabah membuktikan bahwa keuangan syariah mampu bergerak stabil walau dalam keadaan krisis akibat pandemi. Tentu saja tidak hanya sebatas sektor keuangan. Berbagai sektor industri halal seperti makanan, travel, fashion, dan lain sebagainya harus terus dioptimalisasi agar terciptanya pertumbuhan yang masif, khususnya di Indonesia. Laporan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021 menempatkan Indonesia dalam peringkat keempat setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita karena Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebelumnya, pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ke-10 dan naik drastis di posisi ke-5 di tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia perlahan membuktikan eksistensinya sebagai pusat halal dunia. Industri halal memiliki peluang yang besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional di era pandemi ini. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan bahwa produk halal memiliki peranan penting dalam neraca perdagangan Indonesia. Hal ini dikarenakan kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara organisasi kerjasama Islam cukup tinggi, mulai dari sektor pertanian yang memberikan kontribusi tertinggi, sektor makanan, sektor kosmetik, dan sektor farmasi. Perkembangan ini juga didukung dengan pemenuhan standar yang tinggi atas jaminan produk halal karena faktor mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Pemerintah tentunya terus berupaya untuk mendukung perkembangan industri halal. Satu di antaranya adalah dikembangkannya kawasan industri halal dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik dan impor. Kendati demikian, Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu dikembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen. Hal inilah yang kemudian menjadikan pentingnya pemenuhan rantai nilai halal atau halal value chain dalam berbagai sektor industri.
Perkembangan industri halal tidak hanya sebatas pendukung aktivitas ekonomi, tapi juga pemenuhan nilai-nilai Islam secara utuh. Halal tentu bukan hanya sekedar label atau istilah saja, tapi bagaimana segala sesuatunya dijalankan sesuai dengan syariat. Apalagi sejak diimplementasikannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada Oktober 2020 lalu, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Muti Arintawati mengatakan, sertifikasi halal terus mengalami peningkatan walau dalam kondisi pandemi, dengan dominasi peningkatan pada tingkat provinsi. Hal yang juga harus difokuskan dalam hal ini adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang jumlahnya tersebar luas hampir di seluruh Indonesia. Era pandemi yang mengubah kondisi ekonomi juga harus disesuaikan dengan adanya digitalisasi para pelaku UMKM agar tetap bisa berkembang. Transformasi era digital menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang yang besar dalam perkembangan industri halal. Namun peluang hanyalah sebatas kata-kata tanpa adanya aksi nyata. Maka sebagai generasi yang melek akan digital, kita harus terus mendukung perkembangan industri halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.